Bapak Ibu, saat ini sudah membuka untuk laman Cortex djp.pajak.go.id. Di sini saya akan menginformasikan terlebih dahulu untuk tata cara aktivasi akun Cortex atau akses akun Cortex terlebih dahulu dengan riset kata sandi untuk Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya sudah memiliki akun DJP online. Apabila sudah berhasil membuka laman Cortex djp.pajak.go.id, silakan untuk klik lanjutkan. Kemudian nanti akan muncul untuk laman ID pengguna, kata sandi, dan untuk menu loginnya ya. Bapak Ibu sudah berhasil membuka laman tersebut? Sudah. Sudah ya. Untuk menu yang bisa digunakan bagi Bapak Ibu yang telah memiliki akun DJP online, silahkan untuk membuka menu lupa kata sandi. Kemudian nanti mengisikan ID pengguna menggunakan NIK Bapak Ibu. Nanti setelah itu silakan untuk memilih tujuan konfirmasi, bisa surat elektronik ataupun melalui nomor gawai. Jika sudah menginputkan nomor NIK, kemudian menginputkan atau memilih tujuan konfirmasinya, menginputkan alamat email, silahkan dipastikan alamat email yang dimasukkan ini adalah alamat email yang sudah terdaftar atau sesuai dengan kisi-kisi yang muncul. Jadi nanti jika emailnya sudah sesuai, NIK-nya sudah sesuai juga, silakan Bapak Ibu masukkan CAPTCHA yang tertampil di layar dan klik pernyataan. Jadi masukkan ID pengguna, kemudian masukkan tujuan konfirmasinya, contoh ke surat elektronik, masukkan email Bapak Ibu, kemudian masukkan CAPTCHA yang tertampil di layar, dan klik checklist box yang berisikan kalimat pernyataan, dan klik kirim untuk mendapatkan link riset kata sandinya, Bapak Ibu. Mbak, untuk sandi perorangannya ikutin yang di obrolan, Mbak? Untuk sandinya nanti akan diminta membuat sandi baru berupa sandi dengan 8 karakter, Bapak ya, yang mana terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk meriset kata sandi terlebih dahulu jika sebelumnya sudah memiliki akun DJP online, karena password yang ada di DJP online itu tidak sama dengan akun Cortex. Jadi memang tidak bisa langsung login, Bapak Ibu akan diminta untuk riset kata sandi terlebih dahulu melalui menu ini. Jika sudah, nanti kan membuat sandi baru, kemudian silakan login kembali pada laman login dengan menginputkan nomor NIK Bapak Ibu sekalian dan menginputkan kata sandi yang telah dibuat atau kata sandi baru. Setelah itu masukkan CAPTCHA dan cukup klik tombol login. Untuk pilihan lupa kata sandi tadi berlaku bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun DJP online. Jika Bapak Ibu sekalian belum memiliki login DJP online atau belum pernah sama sekali registrasi DJP online, maka silahkan menggunakan menu aktivasi akun wajib pajak. Untuk aktivasi akun wajib pajak, nanti Bapak Ibu dengan kondisi sudah terdaftar NPWP-nya, maka memilih apakah wajib pajak sudah terdaftar, silahkan di checklist. Kemudian, nanti untuk orang pribadi cukup langsung masukkan NIK Bapak Ibu sekalian. Contoh untuk NIK-nya seperti ini. Diklik cari, masukkan alamat emailnya yang terdaftar di sistem, kemudian masukkan nomor telepon juga yang terdaftar di sistem.
Jika betul, maka untuk alamat email yang terdaftar di sistemnya maupun nomor telepon akan ada tanda checklist di sebelah kiri. Jika misalkan di sini masih tidak sesuai, maka akan ada tanda centang. Apabila muncul kondisi seperti ini, dalam kondisinya Bapak Ibu mungkin lupa dengan alamat email maupun nomor telepon yang terdaftar di sistem, maka silakan ajukan perubahan data terlebih dahulu, yang mana saat ini perubahan data karena hanya bisa dilakukan di laman Cortex, maka Bapak Ibu silakan untuk datang langsung ke kantor pelayanan pajak yang terdekat, kemudian mengajukan perubahan data atas alamat email dan nomor teleponnya, untuk bisa mengakses akun Cortex Bapak Ibu sekalian nanti. Seperti itu ya Bapak Ibu, jika misalkan sudah dan ini kondisinya perlu verifikasi identitas, jadi silakan untuk ambil foto dan nanti divalidasi. Jika sudah, kemudian klik pernyataan dan simpan. Itu untuk Bapak Ibu yang mungkin baru terdaftar tahun ini, jadi perlu untuk aktivasi akun terlebih dahulu, karena tidak punya akun DJP online sebelumnya, sehingga tidak bisa riset kata sandi ya. Kemudian, itu untuk aktivasi akun wajib pajak, Bapak Ibu sekalian. Untuk laman websitenya kan masih di cortexdjp.pajak.go. Baik, untuk simulasinya akan kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini Bapak Ibu apakah sudah berhasil membuka SPT stripsimulasi.pajak.go.id/login, di mana Bapak Ibu silakan untuk mengisikan ID pengguna dengan nomor NIK Bapak Ibu. Yang penting NIK-nya juga bisa NIK misalkan siapa saja, yang penting di atas 18 tahun Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti untuk sandinya, sesuai dengan yang sudah diinformasikan, itu adalah kata sandinya pajak tumbuh Indonesia tangguh, atau bisa dilihat di simbol tanda tanya, itu ada pajak tumbuh Indonesia tangguh, bisa di-copy dan langsung ditempel di kolom kata sandinya ya. Seperti itu. Kemudian, jika sudah, kita klik login untuk memulai SPT simulasinya. Akan ada informasi awal, untuk setiap informasi itu akan diberikan, jadi Bapak Ibu misalkan nanti setelah ini akan mencoba kembali, dan mungkin ingin kembali membaca untuk setiap keterangannya itu bisa ya Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini akan saya lewati. Jadi Bapak Ibu, ini untuk tampilan Cortex, ada menu Cortex simulasi ya Bapak Ibu, ini ada menu SPT dan menu pembayaran. Nah, memang hanya kedua menu ini saja yang akan kita butuhkan untuk edukasi kali ini, sehingga hanya menu tersebutlah yang muncul. Bapak Ibu sekalian, di bagian atas ini ada kolom untuk identitas Bapak Ibu, yaitu nomor NIK serta nama. Nantinya di aplikasi Cortex itu adalah nomor NIK Bapak Ibu, kemudian nama lengkap Bapak Ibu. Jadi tidak berupa nama dan angka seperti ini. Kemudian nanti akan kita pilih untuk menu SPT, untuk melaporkan SPT tahunannya. Kemudian klik menu surat pemberitahuan atau SPT. Nanti Bapak Ibu tampilannya akan muncul SPT belum disampaikan seperti ini, karena default-nya adalah masuk ke menu konsep SPT. Ini ada SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Untuk membuat SPT, kita akan masuk ke menu konsep SPT dan buat konsep SPT. Kemudian pada konsep SPT, silakan untuk buat konsep SPT, kemudian pilih orang pribadi, kemudian klik Next. Dan di bagian periode pelaporan SPT, pilih SPT tahunan. Untuk periode dan tahun pajak, dipilih tahun 2025. Ya, Kemudian klik Next. oke. Untuk model SPT, dipilih normal. Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan jika sudah, dipastikan kembali. Ini pilihannya untuk PPh orang pribadi. Jenis periodenya ini untuk Januari sampai Desember, tahun pajaknya 2025. Kemudian
klik Create Tax Return. Nah, karena di sini sudah jika ada muncul notifikasi error seperti itu, maka Bapak Ibu sudah memiliki konsepnya di menu konsep SPT seperti ini. Jika berhasil atau sukses, maka muncul juga sama seperti ini Bapak Ibu, seharusnya di menu konsep SPT-nya. Jika sudah muncul, maka silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung klik icon pensil atau klik edit yang ada di sebelah kiri dari SPT yang telah dibuat. Kemudian nanti akan muncul atau masuk ke halaman pengisian SPT tahunannya. Terus langsung pop up di sini. Untuk di bagian induk SPT ada menu header. Itu adalah data SPT-nya atau keterangan SPT-nya berupa tahun pajak atau bagian tahun pajak, yaitu untuk 2025 yang saat ini kita akan isi. Statusnya adalah normal. Kemudian ada informasi metode pembukuan atau pencatatan, periode pembukuan Januari sampai Desember, dan sumber penghasilan. Untuk metode pembukuan atau pencatatan, saat ini kita akan memilih yang pencatatan. Karena untuk metode pencatatan itu dapat digunakan bagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan atau sumber penghasilannya dari pekerjaan di mana memiliki bukti potong, baik A1 maupun A2 ataupun bukti potong PPh 21 lainnya. Jika sudah, maka silakan lanjut ke sumber penghasilan. Bapak Ibu silakan untuk mengisi sesuai dengan sumber penghasilannya pekerjaan. Jika misalkan mungkin memang memiliki usaha ataupun pekerjaan bebas, maka silakan disesuaikan nantinya oleh Bapak Ibu. Namun untuk simulasi kali ini, kita hanya akan memilih dengan sumber penghasilan pekerjaan. Kemudian dilanjutkan ke bagian A, identitas wajib pajak, akan muncul seluruh identitas Bapak Ibu sekalian yang memang sesuai dengan informasi yang ada di menu profil. Sehingga apabila misalkan mungkin ada perbedaan ataupun ketidaksesuaian dalam data di identitas wajib pajak, maka Bapak Ibu perlu untuk melakukan perubahan data terlebih dahulu, bisa melalui akun Kortex Bapak Ibu sekalian, yaitu di menu portal saya, kemudian nanti di menu perubahan data, kemudian bisa diubah untuk informasi identitas wajib pajaknya. Seperti itu. Jika misalkan tidak ada masalah atau tidak ada perubahan atau perbedaan di data identitas wajib pajak, maka silakan bisa dilanjutkan. Di sini ada status kewajiban perpajakan suami dan istri. Ini apabila statusnya PHMT, pisah harta atau memilih terpisah. Jika misalkan suami istri di sini memiliki NPWP masing-masing, maka perlu dipilih atau diisi sesuai dengan pilihannya. Di sini pisah harta atau memilih terpisah. Jika misalkan Bapak Ibu di sini mungkin NPWP-nya digabung, maka untuk pertanyaan nomor 7 dan 8 ini bisa dilewati. Seperti itu. Kemudian untuk bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SPT tahunan kali ini tidak akan mungkin tidak sama dengan pelaporan SPT tahunan sebelumnya ya, di mana dimulai dengan pengisian lampiran terlebih dahulu. Akan tetapi langsung di bagian induk, kita akan mengisi dulu ya dan tidak. Seperti itu di bagian depannya. Silakan untuk mengisi jawaban ya dan tidak di setiap pertanyaan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu nantinya. Contoh di sini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Silahkan jawab ya. Nanti akan diminta mengisi lampiran 1 bagian D. Tapi ini nanti. Seperti itu. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Karena saat ini kita bermaksud mengisikan SPT atas sumber penghasilan pekerjaan, maka ini kita jawab tidak. Kemudian, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Itu juga kita jawab tidak.
Untuk pertanyaan 1D, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Ini juga kita jawab tidak. Seperti itu. Kemudian, lanjut ke bagian perhitungan pajak, terutama untuk di bagian pajak penghasilan neto setahun, apakah ini akan terisi secara otomatis. Kemudian di bagian nomor 3, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA 1 dan atau BPA 2? Ini juga kita jawab tidak terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, untuk screen-nya di sini apakah sudah tertampil di bagian B atau belum ya Bapak Ibu? Sudah bagian Sudah ya? Baik, mohon menunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Kita kembali ke bagian perhitungan pajak terutang. Kemudian di bagian penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto 2 sampai 3, ini akan muncul untuk perhitungannya. Di bagian penghasilan tidak kena pajak, itu Bapak Ibu bisa memilih PTKP-nya kembali, silakan disesuaikan dengan bukti potong Bapak Ibu. Kemudian untuk penghasilan kena pajak, itu juga akan disesuaikan oleh sistem atau diperhitungkan oleh sistem sesuai dengan perhitungan dari penghasilan neto dikurangi PTKP, maka muncul penghasilan kena pajaknya, dan PPh terutangnya juga dia akan diperhitungkan oleh sistem sesuai dengan tarif progresif. Seperti itu. Di bagian nomor 8, apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Ini kita jawab tidak. Dan di bagian nomor 9, PPh terutang setelah pengurangan PPh terutang, ini juga akan muncul secara otomatis oleh sistem. Barulah nanti di bagian D, kredit pajak, untuk di nomor 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ini kita jawab ya, karena kita akan mengisikan data bukti potong yang telah diberikan oleh pemberi kerja, yaitu data A1 maupun A2. Seperti itu. Nanti kemudian di bagian angsuran PPh pasal 25, ini jika ada akan muncul secara otomatis. Kemudian di bagian nomor 10C itu juga akan muncul secara otomatis. Dan di bagian 10D, apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Ini kita jawab tidak juga. Nanti untuk PPh kurang atau lebih bayarnya akan muncul Bapak Ibu di perhitungan bagian E penghasilan PPh kurang atau lebih bayar di poin 11A secara otomatis. Ini munculnya dari perhitungan penghasilan perhitungan pajak terutang dan kredit pajaknya. Seperti itu.
Di pertanyaan 11B, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Itu kita jawab tidak. Dan di bagian 11C, PPh yang masih harus dibayar itu akan muncul secara otomatis berapa. Di bagian nomor F adalah bagian pembetulan. Ini akan terisi atau diisi jika status SPT-nya adalah pembetulan. Karena saat ini status SPT kita masih normal, maka untuk kolom ini dia masih 0. Untuk bagian G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar, ini diisi jika status SPT-nya adalah lebih bayar. Jadi apabila dari perhitungan SPT Bapak Ibu sekalian ada nilai atau nominal yang lebih bayar dan memang diperbolehkan untuk dikembalikan, maka untuk pemilihan poin G itu akan terbuka dan Bapak Ibu akan diminta untuk memilih rekening bank sebagai tujuan pengembalian. Seperti itu. Untuk bagian PPh lebih bayar pada 11 atau 12B ini juga dapat dipilih untuk dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan ataupun pemeriksaan. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu saya informasikan terlebih dahulu terkait dengan pengisian SPT ini yang mana didasari dengan bukti potong 1721A1 maupun A2 ataupun bukti potong PPh 21 lainnya. Apabila di bukti potong 1721A1 maupun A2 ini menyatakan lebih bayar, maka untuk lebih bayar yang termunculkan di bukti potong 1721A1 dan A2 itu adalah lebih bayar yang wajib dikembalikannya oleh pemberi kerja. Jadi seharusnya jika misalkan oleh pemberi kerjanya sudah dikembalikan atau lebih bayarnya tadi di bukti potongnya, maka di SPT-nya ini seharusnya tidak lebih bayar, namun sudah dikembalikan oleh perusahaan ataupun pemberi kerja. Seperti itu. Jadi nanti untuk pengisian SPT-nya silakan dipastikan kembali apabila ada lebih bayar, itu bukan lebih bayar karena kelebihan pemotongan oleh pemberi kerja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan di bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Ini kita jawab tidak. Kemudian, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Ini kita jawab tidak juga. Dan di bagian nomor 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Ini juga kita jawab tidak. Dalam kasus karena kita menerima penghasilan dari pekerjaan saja. Kemudian untuk harta pada akhir tahun pajak, ini akan terisi secara otomatis dari bagian lampiran 1 bagian A. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisikan karena untuk bagian harta sama seperti SPT tahunan sebelumnya itu wajib terisi. Seperti itu. Nanti di bagian B, 14B, akan muncul pertanyaan apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Ini bisa dijawab iya atau tidak. Ini kita akan jawab ya terlebih dahulu agar nanti kita bisa memperlihatkan untuk contoh pengisiannya ya Bapak Ibu ya untuk lampiran 1 bagian tabel B. Seperti itu. Di bagian 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Ini kita anggap nanti kita menerima penghasilan bersifat final agar kita bisa mengisikan, itu akan muncul di lampiran 2 tabel A. Seperti itu. Lanjut ke bagian 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Ini juga kita akan jawab ya, karena kita akan mengisi lampiran 2 tabel B untuk melihatnya saja. Namun, jika Bapak Ibu sekalian tidak memiliki baik utang pajak, penghasilan yang bersifat final, maupun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, maka silahkan untuk pertanyaan ini dijawab tidak. Seperti itu nantinya. Kemudian di bagian 14E, apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau amortisasi fiskal? Ini kita jawab tidak. Kemudian di bagian 14F,
Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Ini kita jawab tidak. Di bagian poin 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ini kita jawab tidak. Kemudian pada bagian 14H, untuk kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan kembali, ini akan muncul secara otomatis. Seperti itu. Dan untuk nominalnya akan muncul, tapi tidak mempengaruhi nilai lebih bayar di SPT-nya, karena untuk lebih bayar ini nantinya diajukan melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, yang mana diajukannya nanti terpisah dari SPT-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan lanjut ke bagian lampiran tambahan. Untuk orang pribadi yang memang hanya menerima penghasilan dari sumber pekerjaan saja, maka untuk seluruh lampiran tambahannya ini bisa dijawab tidak. Dan memang dari poin A, B, dan C ini akan otomatis tertutup atau di sini terkunci. Tidak bisa dipilih kembali. Seperti itu. Kemudian nanti bisa klik pernyataan. Dan nanti di bagian induk sudah selesai untuk pengisiannya. Kita akan kembali ke bagian lampiran yang tadi kita perlu isikan. Bapak Ibu bisa kembali ke bagian atas. Dari induk, kita akan lanjut ke bagian lampiran 1 atau L1 untuk mengisi lampiran, salah satunya adalah harta. Dimulai dari harta pada akhir tahun pajak, yang ada di tahun 2025, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sesuai dengan jenis hartanya. Jadi untuk jenis harta saat ini sudah terpisah-pisah atau dikategorikan masing-masing. Ada kas dan setara kas, ada piutang, kemudian ada investasi atau sekuritas, ada harta bergerak, ada harta tidak bergerak, ada aset lain-lain. Nanti Bapak Ibu silakan untuk menambahkan untuk minimal adalah satu harta di salah satu kategori-kategori tadi. Misalkan ada lebih dari satu, silakan dilengkapi. Ini untuk kemudahan Bapak Ibu juga dalam nanti pengecekan daftar hartanya di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu. Contoh untuk pengisiannya, kita akan tambahkan di bagian kas dan setara kas. Baik, untuk yang SPT-nya, ini kita coba tambahkan di menu kas dan setara kas. Pada pengisiannya, nanti di sini kita pilih deskripsinya dulu. Ini berupa apa? Apakah uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, ataupun yang lainnya. Di sini jenisnya ada banyak. Misalkan contoh kita masukkan atau pilih uang tunai. Untuk nomor akun, bagi uang tunai, ini bisa dilewati saja atau di-stripkan. Seperti itu. Kemudian atas nama. Nah, karena Bapak Ibu sekalian ini kan bagi wajib pajak yang digabung atau di sini untuk suami, dia kan mungkin memiliki data unit keluarga ya, diantaranya ada istri dan anak. Misalkan Bapak Ibu untuk anak dan istrinya memiliki harta masing-masing, silakan bisa diisikan atas namanya sesuai dengan pemiliknya, apakah suaminya, istrinya, atau mungkin anaknya. Contoh di sini atas nama suaminya, kita isikan nama suaminya. Nanti nama suaminya siapa, silakan diisi. Kemudian untuk nama bank atau institusi, ini dalam kondisi jika uang tunai tersebut mungkin di sini bentuknya tabungan ya Bapak Ibu ya. Namun karena ini uang tunai, ini kita stripkan saja, bisa. Untuk lokasi harta, ini Bapak Ibu bisa memilih Indonesia jika hartanya memang berada di Indonesia. Jika misalkan hartanya berada di luar negeri, contoh seperti tabungan di bank luar negeri, itu bisa diisi sesuai dengan lokasi banknya. Untuk tahun perolehan, bagi kas dan setara kas itu disesuaikan dengan tahun pajaknya. Jadi karena kita melaporkan
untuk tahun pajak 2025, maka bisa diisi 2025. Saldonya juga nanti diisi sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025-nya. Seperti itu. Untuk bagian keterangan, ini bisa kita lewati saja, kecuali Bapak Ibu di sini memang mengikuti PPS atau investasi PPS ya. Kemudian kita klik simpan. Nanti akan muncul di bagian data tabel kas dan setara kasnya. Bapak Ibu di sini masih bisa mengedit untuk data yang telah ditambahkan. Seperti itu. Jika misalkan sudah berhasil mengisikan data-data hartanya, maka seluruh pengisian tersebut akan terangkum di bagian ikhtisar harta. Nanti akan muncul di bagian harga perolehan dan nilai saat ini. Harga perolehan kan Bapak Ibu akan mengisikan bila mana ada aset-aset lain yang sifatnya seperti rumah atau kendaraan, yang mana mungkin diisikan berbeda ya Bapak Ibu ya, harga perolehan dan nilai saat ininya. Seperti itu. Kemudian jika sudah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bagian jumlah harta nanti ini akan muncul dan dia akan masuk ke SPT Induk secara otomatis di bagian data harta yang tadi sudah kita cek di bagian induknya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian utang pada akhir tahun pajak. Tadi di bagian induk kita sudah menjawab ya ketika ada pertanyaan apakah memiliki utang di akhir tahun pajak. Ketika kita jawab ya, maka kita bisa menambahkan atau menghapus data yang telah tersimpan. Seperti itu. Jika misalkan di sini Bapak Ibu memiliki utang pajak, memiliki utang pada akhir tahun pajak, maka Bapak Ibu bisa untuk mengisi kode, yaitu misalkan utang, bank, kemudian nanti deskripsinya akan muncul. Ini seharusnya nanti bisa terpilih secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi pilihannya seperti daftar harta tadi. Jadi akan ada muncul beberapa pilihan. Ada utang ke bank, utang ke pihak lain, seperti itu. Ataupun dari kredit, itu nanti akan muncul pilihan-pilihannya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk memasukkan NPWP krediturnya. Nama krediturnya nanti akan muncul sesuai dengan NPWP kreditur. Kemudian negara asal kreditur dan tahun perolehan utangnya, yaitu 2025, saldonya berapa. Seperti itu. Nanti datanya akan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa tambahkan di SPT tahunannya seperti mungkin SPT tahunan sebelum-sebelumnya. Yang mana untuk data anggota keluarga yang menjadi tanggungan ini hanya bisa diisikan di akun Cortex Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya tampilkan atau saya informasikan setelah simulasi ini ya Bapak Ibu tata caranya untuk menambahkan data anggota keluarga. Seperti itu. Kemudian nanti di bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini Bapak Ibu silakan isikan sesuai dengan data bukti potong yang telah Bapak Ibu dapatkan. Nama pemberi kerja, ini nanti silahkan akan muncul secara otomatis apabila Bapak Ibu sudah mengisi nomor NPWP, nomor identitas pemberi kerjanya. Penghasilan brutonya juga disesuaikan dengan 1721A1, A2 maupun PPh lainnya. Nanti pengurang penghasilan brutonya atau biayanya juga akan diisikan sesuai dengan data bukti potongnya, dan akan muncul penghasilan netonya berapa. Seperti itu. Ini contoh pengisiannya yang telah diinputkan. Misalkan Bapak Ibu bekerja di PT XYZ, nomor identitasnya diisikan nomor NPWP-nya, nanti penghasilan brutonya diisikan sesuai dengan data bukti potong, contohnya seperti ini, pengurang penghasilan bruto atau biayanya nanti diisikan sesuai dengan data bukti potong, dan akan muncul penghasilan netonya. Jumlah penghasilan neto ini akan masuk ke SPT Induk secara otomatis. Seperti itu. Kemudian, untuk di bagian bawah, ada daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh.
Bapak Ibu silakan nanti ditambahkan jika belum ada data bukti potongnya. Namun untuk data bukti potong ini seharusnya nanti sifatnya pre-populated atau muncul secara otomatis. Karena seharusnya muncul secara otomatis ini kita sudah tersinkronisasi, sudah tersinkron dengan pemberi kerjanya. Dengan kondisi pemberi kerjanya juga sudah melaporkan SPT PPh pasal 21-nya. Jadi apabila pemberi kerja sudah melaporkan SPT PPh pasal 21-nya atas yang bulan Desember atau atas pembuatan 1721A1 maupun A2 dan PPh lainnya, maka nanti akan muncul secara otomatis di kolom daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh, di mana misalkan mungkin tidak muncul pun bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nanti nama pemotong itu akan sesuai dengan NPWP-nya. Nomor bukti potong diisi sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima. Tanggal bukti potong juga diisikan sesuai dengan tanggal bukti potong Bapak Ibu. Dan jenis pajaknya nanti bisa diisi PPh pasal 21. Seperti itu. Jika mungkin Bapak Ibu mencoba login, kemudian sudah ada datanya, maka bisa menggunakan data itu dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti akan muncul PPh yang dipotong atau dipungutnya. Seperti itu. Kemudian, untuk setiap pengisian lampiran, tidak lupa untuk selalu menyimpan konsep agar pengisian di SPT sebelumnya atau di menu sebelumnya itu tidak terhapuskan ya Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu pindah ke lampiran atau ke induk. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lampiran L2. Bapak Ibu di sini nanti akan ada data tahun pajak dan NPWP lagi. Di bagian bawah ada penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Bapak Ibu, mungkin di sini saya informasikan dulu yang penghasilan final ini kan contohnya bisa berupa bunga deposito, ada persewaan tanah dan atau bangunan, bisa juga honor atau imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS. Seperti itu. Nanti untuk data-data ini sifatnya juga seharusnya apabila ada pemotongan itu muncul secara otomatis. Namun apabila belum ada atau belum muncul, Bapak Ibu tetap bisa menambahkan. Seperti itu ya. Kemudian untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, nanti bisa ditambahkan di sini. Jika ada, contohnya seperti warisan atau hibah. Seperti itu bisa dimasukkan nanti ke bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika di induk Bapak Ibu sudah mengisikan atau sudah menjawab ya ketika ada pertanyaan apakah memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Seperti itu. Bapak Ibu, jika sudah nanti silahkan disimpan konsep. Untuk sampai tahap ini ada mungkin yang mengalami kendala Bapak Ibu? Nanti untuk terkait dengan laman konteksnya kita juga akan buka untuk penyampaian informasi kode otorisasi dan juga untuk penambahan data unit keluarga ya Bapak Ibu. Saat ini kita akan menyampaikan dulu untuk edukasi SPT simulasinya. Seperti itu. Jika Bapak Ibu sudah mensimpan konsep di bagian L2 atau yang terakhir, lampiran terakhir, kita akan masuk ke bagian induk. Untuk di bagian induk, nanti Bapak Ibu silahkan untuk mengecek kembali data-data SPT-nya, di mana kan ini data-datanya sudah langsung dia mengambil dari data pengisian lampiran. Jika misalkan sudah dipastikan terisi dengan benar untuk data-datanya,
Maka Bapak Ibu, contoh di sini ada yang masih kurang bayar. Kalau misalkan sudah benar dan mungkin penghasilannya hanya dari penghasilan dari pemberi kerjanya saja, tidak ada penghasilan tambahan, ini kan seharusnya nihil ya Bapak Ibu ya jika pengisiannya sudah benar. Untuk pengisian di sini kita ada penghasilan tambahan dan ada bukti potong yang mungkin memang tidak ada karena penghasilan tersebut bukan dari pemberi kerja yang memberikan bukti potong, seperti itu. Nanti jika misalkan ada muncul kurang bayar, seperti ini, maka nanti Bapak Ibu silahkan untuk ketika klik bayar dan lapor, itu akan muncul untuk billingnya Bapak Ibu yang bisa dibayarkan. Jadi Bapak Ibu tidak lagi membuat billing sendiri melalui menu bayar tadi, tapi menu billing saja seperti itu. Jadi nanti ketika misalkan sudah create kode billing, jika sudah memilih kode billingnya, maka bisa dicek kembali billingnya di daftar kode billing yang belum dibayar. Seperti itu, Bapak Ibu. Namun untuk terkait dengan pengisian SPT-nya, jika yang nihil, maka cukup bayar dan lapor saja dan mengisikan passphrase-nya. Kemudian di bagian permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Ini menu apa? Ini adalah menu untuk melakukan tanda tangan digital. Jadi, atau tanda tangan elektronik. Jadi Bapak Ibu, ketika punya akun DJP online, akun Cortex, ini berbeda dengan akun DJP online, di mana Bapak Ibu perlu untuk mengajukan kode otorisasi atau sertifikat elektronik terlebih dahulu ya. Seperti itu. Ketika Bapak Ibu mengklik permintaan sertifikat digital, akan muncul data Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan dipastikan dulu data-datanya, jika sudah benar, maka Bapak Ibu bisa untuk memilih jenis sertifikat digital, memilih kode otorisasi DJP. Untuk passphrase-nya, di sini bisa disamakan dengan password Cortex, yang mana terdiri dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika misalkan Bapak Ibu di sini sudah membuat passphrase-nya, misalkan berbeda pun itu tidak masalah. Jika sudah, nanti bisa diklik pernyataan. Jika sudah dibuat, nanti klik simpan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika sudah diklik simpan, seharusnya nanti menerima tanda terima. Ini kita coba buat kode otorisasi DJP yang baru. Misalkan kita buat yang barunya DJP 123 000, tanda seru ya. Maaf, harus ada huruf kecilnya. Seperti ini, boleh ya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Yang penting di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengisikan sesuai dengan jumlah karakter dan jumlah ketentuannya, itu pasti akan bisa disimpan. Namun misalkan seperti yang tadi, contoh tidak ada huruf kecilnya, maka akan muncul ya informasinya bahwa pola tidak valid. Seperti itu. Jadi dipastikan saja untuk pembuatan password-nya juga sesuai dengan ketentuannya, yaitu harus 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jika sudah, diklik simpan saja. Nanti akan muncul notifikasi sertifikat digital berhasil dibuat. Nanti tanda terimanya ini akan muncul, bisa Bapak Ibu unduh di bagian menu portal saya di dokumen saya. Ini untuk unduh bukti terimanya bisa di sini maupun di data dokumen saya ya. Perlu aktifkan dulu digital certificate-nya. Nah, ini kan ada yang tadi saya baru ajukan ya, kode otorisasi DJP-nya. Tanggal 18 Desember 2025 dan status kepemilikannya masih invalid nih. Ini harus kita validkan dulu. Caranya yaitu adalah dengan menggeser sampai dengan menu aksinya muncul, kemudian periksa status. Jika sudah periksa status, maka silakan klik menu menghasilkan.
Nah, nanti akan menjadi valid Bapak Ibu status kepemilikannya. Untuk tanggal berakhir ini 2 tahun, tapi untuk sampai dengan informasinya belum ada jangka waktunya ya, kalau untuk di aplikasinya sendiri. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu misalkan mungkin lupa passphrase-nya apapun, bisa diajukan kembali. Jadi bisa ajukan lagi permintaan sertifikat digitalnya. Seperti itu. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan perkataan atau mungkin di sini ada kesalahan teknis terkait dengan edukasi kali ini. Saya pamit undur diri dan akan saya kembalikan ke Ibu moderator, Ibu Pinky, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hasya untuk pemaparannya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara. Jadi tadi sudah disampaikan dari Ibu Hasya untuk bagaimana kita login ke Cortex, kemudian bagaimana kita permohonan kode otorisasi, serta bagaimana kita nanti pelaporan tahunan PPh badan via Cortex-nya. Nah, jika misalnya Bapak dan Ibu mungkin masih ada kesulitan untuk login dan lain sebagainya, kemungkinan untuk alamat email atau mungkin nomor handphonenya masih tidak sesuai, nanti silakan Bapak dan Ibu bisa mengunjungi ke KPP terdekat untuk melakukan perubahan data. Untuk di akhir kata, kami ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara sosialisasi kali ini. Apabila kami ada penyampaian yang kurang atau mungkin masih ada terdapat informasi yang salah, kami ucapkan mohon maaf. Sekian dari kami, dari saya, Pinky, dan Ibu Hasya beserta tim penyuluh yang lain. Undur diri. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Selamat siang. Siang, Mbak. Siang. Siang. Siang.